slemanpastivinews.com. Kasus dunia pendidikan di Yogyakarta ini mendapat sorotan tajam. Sidang perdana kasus mata pelajaran SD Yogyakarta Independent School atau YIS pada hari Senin tanggal 27 Juli tahun 2021 disidangkan oleh Pengadilan Negeri Sleman Yogyakarta untuk tahap pertama. Sidang membacakan tuduhan kepada tersangka Supriyanto yang hadir melalui layar virtual atau sidang online di hadapan Majelis Hakim Adi Satridja Nugroho SH. Sidang nomor perkara 288 Pit B 2021 PNSMN tersebut, JPU Siti Nur Harjanti SH, mendakwa Supriyanto laki-laki umur 40 tahun dengan pasal 266 KUHP tentang memalsukan keterangan pada akta autentik. Telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, yang masuk untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang akan mencegah pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan apa yang kami terima. Oh gitu. Kami sudah minta sama kejaksaan, jawaban nanti kita ke persidangan. Jadi permohonan itu diberikan. Jadi gimana kita bisa jawab? Kalau kita nggak berikan dokumen satu. Dari pertama, saudara baru terima surat dakwaan sudah tanggal 3 Agustus 2021 dengan acara eksepsi atau keberatan saudara maupun pendukung saudara. Gitu ya. Saudara menurunkan tangan dan ada kembali pada persidangan acara tanggal 17. Tidak hari ini selesai ya. Gitu. Kasus sekolah dasar yang menggemparkan ini merupakan sekolah SD internasional di Sleman dan menjadi perhatian publik. Menurut JPU, perbuatan tersebut dilakukan Supriyanto pada bulan Oktober tahun 2016 di YIS yang beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 1 Sindwadi Melati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Mengawali sidang, JPU Siti Harjanti SH membeberkan, kasus yang membelit terdakwa Supriyanto bermula pada bulan Oktober tahun 2016 sekira jam 10 waktu Indonesia Barat. Maka Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena kasusnya masih menjadi daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman. Lebih jelasnya silahkan simak berikut ini. Iya, Ditahan sejak kapan? sejak tanggal 4 Mei 2021. 2021 ya, sampai dengan sekarang. Baik. Untuk menghadapi perkara ini, saudara akan maju sendiri atau akan didampingi pengacara? Didampingi pengacara yang mulia. Di sini ada 2 orang pengacara hari di persidangan ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya kepada saudara. Ini karena saudara tidak bisa hadir di persidangan, saudara bersediakah untuk melakukan persidangan secara telekonferensi seperti ini? Bersedia yang mulia. Ya. Baik. Mohon silakan pengacara ada pemeriksaan. Satu namanya Pak Anton Bayu Samudra SH. Apakah benar 2 orang ini yang saudara tuntut mewakili saudara di persidangan? Iya yang mulia. Gitu ya. Baik, dengan demikian maka nanti 2 orang ini akan selama persidangan sepanjang saudara mencabut kuasanya, saudara akan didampingi oleh 2 orangnya. Gitu ya. Ya yang mulia. Silakan Pak. PDN 79/SLMN/DK02/06/2021 atas nama terdakwa identitas Supriyanto bin Sugiyan Almarhum. Untuk identitas lain dianggap dibacakan penahanan terdakwa. Riwayat penahanan terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh penyidik tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021. Perpanjangan oleh JPU sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan 2 Juli 2021. Oleh penuntut umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli
2021. Terdakwa Supriyanto Sudimen pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2016 sekiranya 10 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Yogyakarta Independent School yang beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 01 Sinduadi Sleman Yogyakarta atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu yang masuk untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Diancam jika pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut. Bahwa Yogyakarta Independent School merupakan sekolah pendidikan kerjasama dalam kurung SPK yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 291/C/LN/2014 tanggal 24 November 2014 tentang izin satuan dengan kerjasama penyelenggaraan SD Yogyakarta Independent School berdasarkan data yang terdaftar YIS beralamat di Jalan Cendrawasih nomor 1 Sinduadi Sleman Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu nomor 31 tahun 2014 tentang kerjasama penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan oleh lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Pasal 11 ayat 3 kurikulum yang diberlakukan bagi peserta didik BNI wajib memuat mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pada tahun ajaran baru tahun 2013/2014 sampai dengan tahun ajaran 2015/2016 anak-anak benar bersekolah di Yogyakarta Independent School pada tingkat sekolah dasar. Yogyakarta Independent School tidak pernah mengajarkan mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sudimen Alwanu bekerja di Yogyakarta Independent School pada bagian keuangan pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei 2016. Terdakwa mendatangi saksi Joko Susilo yang merupakan guru kimia dan kepala laboratorium kimia Yogyakarta Independent School dan menyuruh atau memerintahkan saksi Joko Susilo untuk menguji dan sendiri memberikan tes praktek agama Islam kepada anak saksi yang bernama Adelia Moni Kirana Eleder dan siswa yang bernama Tino. Tidak menyanggupi. Beberapa hari kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Joko Susilo dan berkali-kali meminta kepada saksi Joko Susilo untuk melaksanakan tes praktek mata pelajaran agama Islam tersebut. Kemudian terdakwa meminta berkali-kali saksi Joko Susilo melakukan tes praktek mata pelajaran agama Islam tersebut dan memberikan nilai antara 1 sampai dengan 5 untuk setiap jawaban atas pertanyaan atau materi yang diujikan yang diberikan. Apabila jawaban dari pertanyaan itu baik sekali nilainya 5. Jika jawabannya kurang sekali nilainya 1. Namun dari seluruh nilai masing-masing pertanyaan, saksi Joko Susilo tidak membuat nilai akhir dalam kurung tidak merekam dari sendiri jumlah. Langsung menyerahkan penilaian tersebut kepada terdakwa. Beberapa hari kemudian pada saat saksi Joko Susilo melakukan absen ulang dengan menggunakan mesin cap jaring ada di meja terdakwa, terdakwa menyodorkan selembar kertas yang bertuliskan nilai pelajaran agama Islam dengan nilai 75 untuk saksi Joko Susilo tandatangani. Bahkan saksi Joko Susilo dalam kertas yang berisi tentang nilai pelajaran agama Islam tersebut. Selanjutnya terdakwa menyerahkan kertas tersebut kepada saksi Nana yang merupakan karyawan Yogyakarta Independent School dan bertugas untuk memantau nilai siswa SD Yogyakarta Independent School yang dimasukkan dalam ijazah. Menjadi anak saksi yang bernama Adelia Moni Kirana Eleder. Menyerahkan kertas yang bertuliskan nilai pendidikan agama Islam yang ditandatangani oleh saudara Joko Susilo dengan nilai 75 tersebut.
Saksi Hana bertanya kepada terdakwa, ini apa Pak? Dan terdakwa menjawab, itu nilai agama ya Mbak. Kemudian saksi Hana tanya kembali kepada terdakwa, dapat dari mana? Lalu terdakwa menjawab, itu hasil tes agama. Nilai itu dimasukkan untuk nilai ijazah. Lalu saksi Hana menginput nilai agama yang diberikan terdakwa ke dalam komputer. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2016, terdakwa menyuruh saksi Anna Indah Silvana untuk memperlihatkan tulisan tangannya. Dan setelah melihat tulisan tangan saksi Anna Indah Silvana, terdakwa berkata kepada saksi Anna Indah Silvana, "Apik tulisanmu, nanti kamu nulis ijazah ya." Sebagai karyawan baru, saksi mengiyakan permintaan terdakwa tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2016, saksi Anna Indah Silvana memberitahukan kepada terdakwa dan saksi Hana bahwa ada orang tua dari siswa yang menunggu di kantor meminta ijazah nasional lulusan SD dan lulus sekolah dasar. Laporan tersebut diminta kembali 1 minggu lagi. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi Anna Indah Silvana untuk menulis garis miring mengerjakan ijazah dengan berkata, "Ya sudah, dikerjakan saja." Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 map plastik yang berisi sepumpuk belangko ijazah kosong dan langsung memberikannya kepada saksi Anna Indah Silvana. Lalu berkata, "Ini." Kemudian terdakwa menyuruh saksi Hana untuk mengambil rekap nilai seluruh siswa SD sekolah dasar yang lulus tahun ajaran 2015-2016. Saksi yang bernama Adelia Moni Kirana benar. Namun pada rekap nilai itu nilai PPKN atau pendidikan agama dan budaya belum ada. Kepada terdakwa bahwa nilai PPKN belum ada dan terdakwa mengatakan kepada saksi Hana, "Ya wes, disamakan saja kasih 75 atau 80 saja." Pada saat itu sempat saksi Hana mengatakan, "Ya siapa yang mau tanggung jawab ini? Orang kita tidak mengajarkan kewarganegaraan kok." Dan saksi Hana memberikan perintah dari rekap nilai tersebut tanpa ada nilai PPKN. Setelah terdakwa menerima perintah tersebut, dibawa keluar dari ruangan. Selanjutnya pada keesokan harinya, terdakwa memberikan perintah rekap nilai tersebut diisikan dalam ijazah siswa yang lulusan tahun ajaran 2015-2016. Pada saat melihat rekap nilai yang diserahkan terdakwa kepada saksi Anna Indah Silvana, tulis lengkap dalam kurung nilai PPKN telah ada atau tertulis pada rekap nilai tersebut. Saksi Hana bertanya kepada terdakwa, "Itu nilai PPKN dari mana?" Terdakwa menjawab, "Ya wes, pokoknya diisi itu saja, nanti dipikir teori atau belakangan." Lalu atas perintah terdakwa tersebut, saksi Hana Indah Silvana menulis dan mengisi ijazah seluruh siswa yang lulusan tahun 2015-2016, termasuk ijazah atas nama Adelia Moni Kirana benar. Selanjutnya saksi Anna Indah Silvana mengisi data dalam belangko ijazah tersebut, termasuk data nama siswa garis miring siswi dengan tulisan tangan, serta memasukkan atau memindahkan data nilai yang diberikan terdakwa kepada saksi Anna Indah Silvana. Berisi data yang lengkap, saksi cetak dan saksi serahkan kepada terdakwa. Berdasarkan tanggal penerbitan ijazah tersebut, tertulis tanggal 8 Juni 2016. Sebenarnya ijazah tersebut dibuat atau ditulis format sekira bulan Oktober 2016. Bahwa data nilai dari anak saksi yang bernama Adelia Moni Kirana benar yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Indah Silvana untuk dimusatkan dalam ijazah yaitu seperti dengan nilai 75, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan nilai 75, bahasa Indonesia dengan nilai 78, matematika dengan nilai 80, ilmu pengetahuan alam dengan nilai 76, ilmu pengetahuan sosial dengan nilai 78, seni budaya dan olahraga dengan nilai 87, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan nilai 84,
menemukan antara lain bahasa Inggris dengan nilai 80, bahasa Spanyol dengan nilai 84, bahasa Prancis dengan nilai 94, PIN kita dengan nilai 86, 92. Bahwa untuk mata pelajaran agama dan budi pekerti dan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak pernah diajarkan kepada siswa, termasuk anak saksi yang bernama Adel yang memiliki nilai benar. Selama anak saksi yang bernama Adel yang memiliki nilai benar bersekolah di Yogyakarta Independent School dan saksi korban Adita Hendriati yang merupakan orang tua dari siswa yang bernama Adel yang memiliki nilai benar merasa keberatan dan atas tidak diajarkannya pelajaran agama dan budi pekerti dan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak pernah diajarkan kepada siswa, namun ada penilaian dalam ijazah. Bahwa pada awal bulan tahun 2017, saksi korban Erika Hendriati menanyakan kepada pihak di Jakarta Independent School karena saksi korban Erika Hendriati belum menerima ijazah sekolah dasar atas saksi korban Erika Hendriati yang bernama Adelia Moni Kirana Ebener yang telah lulus sekolah atas sekolah dasar di Yogyakarta Independent School pada tahun 2016, namun tidak langsung menerima ijazah. Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi 2017, saksi korban Erika Hendriati menanyakan kepada pihak sekolah Yogyakarta Independent School perihal ijazah anak dari saksi korban Erika Hendriati. Namun pihak sekolah Yogyakarta Independent School tidak segera menindaklanjuti pertanyaan dari saksi korban Erika Hendriati tersebut. Saksi korban Erika Hendriati meminta secara tertulis kepada pihak sekolah Yogyakarta Independent School dan ijazah tersebut baru diterima oleh anak saksi yang bernama Adelia Moni Kirana Ebener pada tanggal 16 April 2018. Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban Erika Hendriati merasa dirugikan, baik secara material maupun imaterial. Secara material, saksi korban Erika Hendriati mengalami kerugian materi berupa uang keseluruhan yang sudah saksi bayarkan untuk pendidikan anak saksi selama bersekolah di Yogyakarta Independent School, dan kerugian material antara lain berupa anak dari saksi korban Erika Hendriati tidak pernah mendapat pelajaran dan pendidikan agama Islam dan kewarganegaraan dari sekolah di Jakarta Independent School yang menurut saksi korban Erika Hendriati sangat penting untuk kehidupan beragama dan berbangsa bagi anak dari saksi korban Erika Hendriati. Kerugian sebagai orang tua merasa takut jika suatu saat akan berpengaruh pada dunia kerja atau dunia pendidikan di jenjang berikutnya. Perbuatan terdakwa Supriyanto alias Sudirman Almarhum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 266 ayat 1 KUHP. Sleman 30 Juni 2021. Penuntut izin yang mulia, mungkin dari pembacaan surat dakwaan kami ini ada kesalahan pematikan dalam hal penahanan oleh JPU itu bukan pada bulan Juni. Jadi mohon izin ini nanti saya koreksi, saya review, saya sesuaikan dengan penahanan yang sudah ada. Ya, datanya ada. Ya. Untuk menanggapinya, apakah saudara akan menanggapi sendiri atau diserahkan kepada penasihat hukum saudara? Saya serahkan ke masyarakat yang mulia. Baik, yang mulia, terima kasih. Yang dakwaan ataupun persaingan PHP yang kami terima. Oh gitu. Kami sudah minta saya kejaksaan, jawaban nanti kita ke persidangan. Jadi kami mohon itu diberikan. Jadi gimana kita bisa jawab? Kalau kita nggak berikan dokumen satu. Sudah dari pertama saudara baru menerima surat dakwaan sudah belum ada. Saya tanya ke terdakwa dulu. Terdakwa, saudara sudah menerima surat dakwaan dari kejaksaan? Belum yang mulia. Di tahanan tidak dikasih? Belum yang mulia. Kejaksaan? Mohon izin yang mulia, untuk W31 sama surat dakwaan itu oleh staf kami dari itu sudah diserahkan ke terdakwa. Namun sebagai informasi di sini bahwa mohon maaf ya Pak ya,
untuk penasihat hukum yang sekarang ini, ada perbedaan penasihat hukum. Jadi ketika dilibatkan itu penasihat hukum yang sebelumnya. Oh itu. Saudara memberikan kuasa kepada penasihat hukum yang sekarang. Apakah dulu pernah menunjuk kuasa hukum yang lain sebelumnya? Iya yang mulia. Oh gitu. Jadi saudara tahu nggak kalau ada uang itu sudah diserahkan kepada penasihat hukum yang sebelumnya? Saya kurang tahu yang mulia. Oh kurang tahu. Karena biasa tahunya diserahkan ke penasihat hukum yang Ya, lain. melalui staff itu satu sudah didaftarkan dikirim juga. Oh gitu. Cuma saya nggak sampai efek ke perkembangannya. Gitu ya. Jadi gitu Pak ya. Ya, yang udah izin ya. Saya juga masuk tadi ya ke apa namanya ke Ibu Yasa sekolah dan juga ke pernikahan yang lama. Dia nggak ada masalah sekali. Dakwaan iya. Ini yang jadi masalah. Ya. Dan waktu kami ketemu Ibu bulan lalu sebelum saya mulai, saya tanya sama Pak Bob ya, Pak Bob ada di mana? Saya nggak pernah kenal Tuhan. Penasihat hukum yang lain. Iya. Izin yang mulia, Iya. untuk penyerahan itu, saya lupa apakah langsung atau staf, biasanya staf dari Bidung begitu ya, menyerahkan ke apa lembaga atau memfasilitasi itu. Ya. Nanti coba saya Jadi harus dicek dulu secara administrasi di lembaga pemasyarakatan apakah memang benar hukum itu sudah diserahkan. Ya, Ini nanti yang saya perlu cek juga ke staf. ditelusuri ya. Ya. Karena kan untuk bahan dari penasihat hukum untuk menyusun eksepsi mungkin Iya ya. betul Ibu ya. Ya. Jadi gimana? Nanti ini karena butuh waktu untuk apakah sekarang ada? Ada yang mulia kalau Gimana kalau saya kalau diterima sekarang? Iya bapaknya lah. Ya. Monggo. Silakan Bu. Cara pemeriksaan dibutuhkan. Lu yang mulia. Oke. Jadi tolong jadikan Kami jawab berarti dalam eksepsi ya. ya. Tapi setidaknya di sini kami sampaikan bahwa dasar untuk menuntut atau mendakwa terdakwa itu adalah di sini dalam bapak adalah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Ya, betul. Kami sampaikan Iya. bahwa sampai saat ini akta itu ditangan sama Dinas dan oleh Ombudsman. Oh, gitu. Dan dia sampaikan dalam eksepsi. Oke, silakan nanti itu masuk ke dalam eksepsi maupun nanti dalam pembuktian. Karena ini kan sudah masuk ke pokok perkara ya. Iya. Satu hal juga yang melihat sebelumnya saya bertemu sama pihak keluarga, Iya. saya bisa merasakan hal ya, bahwa kenapa kemudian media datang hari ini Iya. karena atas nama hukum gitu ya, Iya. kepolisian dan kejaksaan itu sakit ya bahwa keadilan itu belum dirampok sengaja. Ya. Itu hak saudara. Ya. Hak dari terdakwa, Ya. keluarga maupun saudara untuk menyampaikan di persidangan ini. Ya. Oke. Mohon silakan masuk ke dalam eksepsi nanti akan ditanggapi. Baik, yang mulia. Ya. Jadi antri bahwa tidak ada nama yang palsu, nggak ada keterangan palsu dalam perkara ini. Ya, monggo. Itu adalah tanggung jawab saudara Ya. untuk membuktikan dalam persidangan. Baik, yang Oke. Seminggu cukup? Jangan lebih dari seminggu karena kalau bisa Selasa atau Kamis karena kita waktunya untuk persidangan gitu. ya yang mana izin yang mulia ya, karena kita kan sama sekali belum mendapat dokumen ya. Iya. Untuk eksepsi kami tahu penantunya mulia. Mohon maaf ini karena tahanan tidak bisa diperpanjang oleh pengadilan ini sehingga kita harus cepat. Tidak hanya mempunyai waktu 60-30 hari plus 60 hari. Takutnya nanti pembuktian ini berkepanjangan sehingga hak untuk pemeriksaan perkara terdakwa ini bisa molor sehingga akan berakibat pada pemeriksaan merugikan terdakwa sendiri. Ya, ini dalam eksepsi kan hanya dibutuhkan dari dakwaan saja, tidak perlu dalam berita acara. Jadi seminggu aja, hari Selasa lagi ya. Ya. Dengan fotokopi berkas perkara itu, Iya. berarti yang mulia memerintahkan kami untuk memfotokopikan. Iya. Kalau diperkenankan untuk berkas perkara yang difotokopikan itu, yang asli bisa yang mulia. Oh ya, nanti bisa nanti Ya, ya. maksudnya itu. Jadi Nanti biar dikirim nanti. tidak, Ayo, bukan saya yang nanti. diberikan, ya. Iya, bukan saya yang urus nanti ya. Ya, ya. Begitu ya. Baik, Jadi kita cross check di situ nanti Ya. pada persidangan. Ya. Tanggal 3 Agustus 2021 dengan acara eksepsi atau keberatan saudara maupun pendukung saudara. Itu ya. Saudara akan dalam tahanan dan ada kembali pada persidangan akan datang hari Selasa. Tidak hari ini selesai ya. Itu.
dari kacamata media, silakan cover website, silakan cek and recheck, dan silakan media menyimpulkan sendiri. Karena kekuatan hukum yang ada di negara kita selain 5 pilar itu adalah media. Makanya kita minta dukungan dari teman-teman media untuk menyoroti kasus.